Oke, nomor 1. Di bawah ini yang merupakan peran dan keterlibatan media dalam implementasi SDGs adalah A. Dukungan regulasi dan anggaran, B. Monef dan pelaporan, C. Pengembangan data dan indikator, D. Diseminasi dan advokasi, E. Policy brief. Jawaban yang tepat adalah D. Diseminasi dan advokasi. Berikut pembahasannya. Untuk OMS dan media, peran dan keterlibatannya berupa diseminasi dan advokasi, fasilitasi program, advokasi, awareness, dan peningkatan kapasitas, serta monitoring. Nomor selanjutnya, mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan, termasuk dalam tujuan SDGs ke A1, B2, C3, D5, E6. Jawaban yang tepat adalah B2. Nah, soal selanjutnya, di bawah ini agenda yang belum selesai pada goals 2 adalah A. Gizi kurang pada balita, B. Anak pendek, C. Obesitas, D. Penurunan angka kematian balita, E. Kematian akibat PTM. Jadi agenda yang belum selesai pada goals 2 adalah gizi kurang pada balita. Nah, berikut ada pembahasannya. Untuk goals kedua yaitu tanpa kelaparan, agenda yang belum selesai yaitu kualitas kecukupan gizi, mana berupa prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita. Selain itu, agenda yang belum selesai juga yaitu kuantitas kecukupan gizi. Nah, untuk perhatian baru pada goals 2 adalah anak pendek dan obesitas. Soal selanjutnya, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, termasuk dalam tujuan SDGs ke A1, B2, C3, D5, E6. Nah, jawaban yang tepat adalah E6. Selanjutnya, akses kesehatan reproduksi dan KB termasuk dalam tujuan SDGs ke A1, B2, C3, D5, E6. Jawaban yang tepat adalah D5. Pembahasannya untuk sektor kesehatan dalam SDGs yaitu pada goals 2, 3, 5, dan 6. Untuk akses cash pro dan KB termasuk dalam goals 5. Soal selanjutnya, di bawah ini isu yang menjadi perhatian baru pada goals 3 adalah A. Penurunan angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian neonatal. B. Pengendalian HIV/AIDS, TB, dan malaria. C. Kontaminasi dan polusi. D. Akses kesehatan reproduksi. E. Kualitas kecukupan gizi. Jadi yang menjadi perhatian baru pada goals 3 adalah C. Kontaminasi dan polusi. Nah, berikut pembahasannya untuk di goals 3. Perhatian baru itu selain kontaminasi dan polusi, ada juga universal health coverage, penanganan krisis dan kegawat daruratan, kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, dan yang terakhir adalah kematian akibat PTM. Kalau untuk agenda yang belum selesai pada goals 3 adalah penurunan angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian neonatal, pengendalian HIV/AIDS, TB, dan malaria, serta akses kesehatan reproduksi. Soal selanjutnya, bagaimanakah keterkaitan SDGs Goals 3 terhadap target SDGs Goals 6? A. Kota dan pemukiman yang tidak terencana dan berkelanjutan menyebabkan polusi dan kurangnya aktivitas fisik penduduk yang berkontribusi pada peningkatan PTM. B. Status kesehatan yang buruk terkait dengan kesenjangan ekonomi.
C. Kesehatan fisik dan mental yang optimal mendorong produktivitas dalam pekerjaan. D. Air bersih dan sanitasi layak berkontribusi pada penurunan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular. E. Kekurangan gizi menyebabkan kesehatan yang tidak optimal dan kehidupan yang tidak aktif dan produktif. Jadi jelas ya, keterkaitan antara goals 3 dan goals 6 itu adalah D. Air bersih dan sanitasi layak berkontribusi pada penurunan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular. Nah, berikut ada pembahasannya untuk goals 3. Linknya ke goals 2, goals 6, goals 8, goals 10, goals 11, goals 13, dan ada juga pada link goal 15. Nah, untuk keterkaitan goals 3 terhadap goals 2, yaitu kekurangan gizi menyebabkan kesehatan yang tidak optimal dan kehidupan yang tidak aktif dan produktif. Untuk keterkaitan antara goals 3 dan goals 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak berkontribusi pada penurunan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular. Untuk keterkaitan goals 3 terhadap goals 8, yaitu kesehatan fisik dan mental yang optimal mendorong produktivitas dalam pekerjaan. Keterkaitan antara goals 3 dan goals 10, yaitu status kesehatan yang buruk terkait dengan kesenjangan ekonomi. Kemudian keterkaitan antara goals 3 dan goals 11 adalah kota dan pemukiman yang tidak terencana dan berkelanjutan menyebabkan polusi dan kurangnya aktivitas fisik penduduk yang berkontribusi pada peningkatan PTM. Keterkaitan antara goals 3 terhadap goals 13, yaitu perubahan iklim berdampak pada determinan sosial dan lingkungan yang bersih, nyaman, dan ketahanan pangan yang mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya, goals 3 terhadap goals 15, yaitu biodiversitas mempengaruhi ketahanan pangan, iklim, bencana, dan pola penyakit. Kita ke soal berikutnya. Bagaimanakah keterkaitan SDGs Goals 2 terhadap target SDGs Goals 1? A. Kekurangan gizi berkontribusi pada tingginya kematian ibu dan anak. B. Peningkatan pendapatan per kapita esensial untuk menurunkan kelaparan dan meningkatkan status gizi masyarakat. C. Akses kepada air bersih dan sanitasi layak dapat menurunkan tingkat penyakit infeksi dalam upaya perbaikan gizi. D. Peningkatan produktivitas dan pendapatan sebagai dampak dari upaya perbaikan gizi sejak dini berkontribusi pada berkurangnya kesenjangan. E. Penanganan perubahan iklim dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam upaya perbaikan gizi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Peningkatan pendapatan per kapita esensial untuk menurunkan kelaparan dan meningkatkan status gizi masyarakat. Nah, berikut pembahasannya untuk goals 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Nah, keterkaitan goals 2 terhadap goals 1, yaitu peningkatan pendapatan per kapita esensial untuk menurunkan kelaparan dan meningkatkan status gizi masyarakat. Sedangkan untuk goals 2 terhadap goals 3, kekurangan gizi berkontribusi pada tingginya kematian ibu dan anak. Nah, keterkaitan goals 2 terhadap goals 6, yaitu akses kepada air bersih dan sanitasi layak dapat menurunkan tingkat penyakit infeksi dalam upaya perbaikan gizi. Lalu goals 2 terhadap goals 10 adalah peningkatan produktivitas dan pendapatan sebagai dampak dari upaya perbaikan gizi sejak dini berkontribusi pada berkurangnya kesenjangan.
Kemudian ada keterkaitan Goals 2 terhadap Goals 13, yaitu penanganan perubahan iklim dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dan upaya perbaikan gizi. Selanjutnya yang terakhir adalah Goals 2 terhadap Goals 15, yaitu perbaikan kualitas tanah dan mendorong pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan merupakan kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan. Next, di bawah ini yang termasuk prioritas pembangunan nasional dalam pilar sosial SDGs adalah A. Ketahanan air, B. Membangun perumahan dan kawasan pemukiman, C. Kedaulatan energi, D. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, E. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal. Berikut pembahasannya untuk pilar SDGs yang sosial. Prioritas nasionalnya yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kedaulatan pangan, pelaksanaan program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat. Yang terakhir adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal. Nah, soal selanjutnya, 1. Mengidentifikasi indikator goals MDGs yang belum tercapai. 2. Memasukkan dalam dokumen perencanaan di daerah. 3. Memastikan agenda telah masuk dalam RPJMD. 4. Mengidentifikasi praktik cerdas pelaksanaan MDGs atau kesalahan praktik MDGs untuk menyusun strategi SDGs. Nah, pertanyaannya, yang termasuk tindak lanjut pemerintah daerah untuk pencapaian SDGs pada sektor kesehatan adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1, 2, 3, D. 4 saja, E. Benar semua. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Benar semua. Berikut pembahasannya untuk tindak lanjut pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs pada sektor kesehatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi indikator goals MDGs yang belum tercapai untuk ukuran nasional ataupun daerah sesuai RPJMD dan memastikannya agar menjadi bagian dari pencapaian target SDGs pada tahun yang akan datang. Yang kedua, memasukkan dalam dokumen perencanaan di daerah sesuai dengan periodisasi kepala daerah. Yang ketiga, memastikan agenda telah masuk dalam RPJMD yang sedang disusun khususnya bagi 269 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Yang keempat, mengidentifikasi praktik cerdas pelaksanaan MDGs dan atau kesalahan praktik MDGs untuk menyusun strategi SDGs sambil menunggu kejelasan indikator nasional yang sedang dalam proses pembahasan. Yang kelima, menetapkan koordinator SDGs bidang kesehatan di institusi masing-masing untuk memudahkan koordinasi pada tahun 2016 sampai ke depannya. Terima kasih.